Bismillahi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita awali ta'lim kita dengan membaca niat li ta'alum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lahzatin abada adada ni'amillahi wa idhali. Allahumma atina min ladunka rahmatan wa 'allimna min ladunka 'ilma. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wan naf'a wal intifa'a wal mudzakarata wat tadhkira wal ifadata wal istifadata wal hatha 'ala tamassuki bi kitabillah wa bi sunnati rasulillah sallallahu alaihi wa sahbihi wa sallam wad du'a ila al huda wad dalalata 'ala al khair ibtigha'a wajhi llahi mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم ألهمنا علما نفقه به أوامرك ونواهيك وارزقنا فهما نعرف به كيف ننجيك يا أرحم الراحمين. اللهم نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم اغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية يا أرحم الراحمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم إنا نستودعك ما قرأناه أو نقرأه في هذا المجلس ما قبله وما بعده فاحفظه علينا حتى ترده إلينا وقت احتياجنا إليه يا أرحم الراحمين. اللهم اكرمنا بنور الفهم وأخرجنا من ظلمات الوهم وافتح لنا أبواب رحمتك وانشر علينا حكمتك يا أرحم الراحمين آمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم يا من مقاليد الأمور كلها بيدي وإليه يرجع الأمور كله يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم افتح علينا فتحا قريبا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسدد لساني وهدي قلبي وافعل كذلك بأحبابي أبدا. وارزقنا كمال فتوح العارفين والفقه في الدين مع كمال الإخلاص والصدق واليقين والعافية والغنى والنصر والحفظ والنفع والانتفاع وخيرات الدارين وعلوم الأولين والآخرين آمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu salihat wa tanzilu barakat wa tahsulun nafahat. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Qala al-imam al-muallif al-imam ad-da'i ila Allah al-imam hujjat al-islam Abi Hamid Muhammad bin Muhammad al-Ghazali at-Tusi rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi في الدارين أمين رضي الله عنه وعنكم إلى أن قال أيها الولد النصيحة سهل والمشكل قبولها لأنها في مذاق متبعي الهوى مر إذ المناهي محبوبة في قلوبهم على الخصوص من كان طالب العلم الرسمي مشتغل فضل النفس ومناقب الدنيا فإنه يحسب أن العلم المجرد له وسيلة سيكون نجاته وخلاصه وأنه مستغن عن العمل وهذا اعتقاد الفلاسفة.
Al-Imamul Ghazali menyebutkan di dalam kitab Ayyuhal Walad, di nasihat beliau yang kedua, beliau menyebutkan ayyuhal walad, wahai anakku yang tercinta, an-nasihatu sahlun, memberi nasihat itu mudah, kata beliau. Menyampaikan nasihat itu mudah. Yang mana sebelumnya beliau menyampaikan bahwa saat sang murid beliau meminta kepada Imamul Ghazali agar diberikan akan sebuah wejangan-wejangan yang mana untuk bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari hingga mendapatkan akan keselamatan di dunia dan mendapatkan pertolongan di negeri akhirat. Kemudian Imamul Ghazali menyebutkan di awal-awal nasihat beliau, beliau menyebutkan bahwa nasihat yang disampaikan oleh khairil bariyah, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu sangat cukup dan melebihi daripada cukup. Maka kata Imamul Ghazali, apalah hajat lagi kalian itu berhajat kepada nasihatku, kata beliau. Dan beliau pun menyebutkan kemana saja kita selama ini daripada nasihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berupa Al-Quran, berupa hadis, daripada qaulun Nabi, yakni sabda Nabi, wa fi'lun Nabi, daripada perbuatan Nabi, hingga nasihat-nasihat tersebut dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak bisa hidup di dalam diri kita. Oleh karenanya Imamul Ghazali memberikan nasihat kembali kepada murid beliau yang dipanggil beliau sebagai anak didik. An-nasihatu sahlah. Nasihat itu sangatlah mudah. Menegur orang, memberikan nasihat, memberikan tausiah, memberikan mau'izah, itu sangat mudah sekali. Wal mushkilu qabuluha. Yang sulitnya itu ialah menerima akan nasihat. Itu lebih sulit ketimbang kita memberikan nasihat atau memberikan masukan, iktirah, saran, kritik. Mudah sekali. Oh ini kenapa begini, oh ini kenapa begini. Kayak kita kayak yang senang nonton bola. Wah, kenapa itu tendangannya meleset? Coba suruh dia yang nendang. Iya, kita ngomentari mudah. Sebenarnya kalau seandainya kita yang main bola diteriakin orang begitu, kenapa tendangan meleset? Sulit juga kita nerima. Mungkin kalau kita yang dikomentari begitu, kita akan ngomel. Gak usah banyak komentar, sini kamu main katanya, kan begitu. Karena menerima nasihat itu, Imam Ghazali mengatakan berat dan sulit. Mengapa? Li'annaha fi madzaki matba'il hawa. Karena setiap nasihat itu bahwasanya bagi orang-orang yang selalu mengikuti akan hawa nafsu, merun. Itu adalah sangat pahit. Bagi mereka yang tidak terbiasa mentarbiyah, yang tidak terbiasa meriadahkan akan nafsu di dalam batinnya, yang mana sudah pernah kita bahas tentang rincian nafsu, yaitu nafsu kita berawal dari ammarah bisu, kemudian naik menjadi nafsu lawamah, kemudian naik lagi menjadi nafsu mutmainnah, kemudian naik lagi menjadi nafsu kamilah. Makna nafsu ialah keinginan yang Allah ciptakan di dalam batin kita. Itu nafsu. Keinginan yang Allah ciptakan di dalam batin kita. Yang mana asal usul manusia itu nafsunya ammarah bisu, condong kepada sesuatu yang tidak baik atau yang jahat. Seperti kenapa sih harus sholat subuh jam 5? Coba sholat subuh tuh jam 8 kayak gitu kan, jadi tidak ngantuk-ngantuk gitu kan. Pengennya nafsu. Kenapa sih puasa itu harus berlapar-lapar dan haus-haus? Coba puasa itulah boleh, oke ndak makan, oke ndak minum, yang penting boleh berokok. Maunya perokok kan begitu.
Itu namanya keinginan kita. Kemudian nafsu kita menginginkan sholat seperti ini dan seperti ini, atau merubah tatanan cara yang diajarkan Nabi Muhammad daripada sholat. Ada yang merubah niat, bahwasanya niat itu kalau usolli itu niat orang yang kulit atau dohir. Tapi kalau niat orang yang sholat khusus, katanya niatnya Bismillahi sallallahu ala Muhammad. Ini baru niat sholat orang yang ahli hakikat dan ma'rifat. Oke, sallu kama ra'aitumuni an usalli. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Maka Imam Syafi'i menyebutkan niat mahaluha fil qalb, letaknya di dalam hati, waqtiranan bi takbiratul ihram, dan beriringan dengan takbiratul ihram. Takbiratul ihram ialah ucapan Allahu Akbar. Itu mazhab Imam Syafi'i. Jadi bukan angkat tangannya. Yang namanya takbiratul ihram ialah takbir. Takbir ya bacaan Allahu Akbar saat yang pertama, takbiratul ihram. Mengapa dinamakan ihram? Karena sesudah takbir tersebut haram bagi dia berbicara, haram bagi dia itu untuk makan, haram bagi dia untuk minum. Makanya dinamakan takbiratul ihram. Nah, kemudian saat takbiratul ihram, iqtiranan niyah, iqtiranan bi takbiratul ihram. Niat itu beriringan dengan takbiratul ihram. Dan niat di dalam mazhab Imam Syafi'i qasad ta'arud ta'yun. Qasad ialah usalli fardhu ta'arud ta'yun subhi. Kalau salat subuh, usalli fardhu subhi. Ingat yang imam tadi namanya subhi. Lah, jangan ingat ulun. Kalau usalli fardhu subhi yang diingat Allah. Takbir Allah, usalli fardhu subhi. Qasad ta'arud ta'yun itu yang wajib beriringan dengan takbiratul ihram. Sisanya sunnah. Usalli fardhu subhi misalnya. Kemudian rakaataini mustaqbilal kiblati ma'muman adaan atau qadaan. Ini kalau yang jam 8. Lillahi ta'ala. Itu sunnah dimasukkan serta takbiratul ihram. Yang wajibnya cuman usalli fardhu subhi qasad ta'arud ta'yun, usalli fardhu zuhri, usalli fardhu asri, usalli fardhu maghrib, usalli fardhu isya. Itu aja yang wajib. Sunnah memasukkan semuanya. Memasukkan semuanya. Usalli fardhu subhi raka'ataini mustaqbilal qiblatin ma'muman adaan lillahi ta'ala. Sunnah dimasukkan semuanya saat takbiratul ihram. Walakin tetapi jangan sampai perkara sunnah kita amalkan merusak daripada rukun. Apa rukun daripada rukun salat? Rukun salat yang pertama ialah takbiratul ihram. Karena yang dinamakan salat ibtida'u bit takbir wa ikhtitamu bis salam. Diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Itu namanya salat. Jadi saat takbiratul ihram, Allahu Akbar, Allahnya jangan kepanjangan. Ini ada pengen masukin semuanya. Allahu Akbar. Adzan sidin. Kepanjangan. Ada lagi yang fatal. Allahu Akbar. Salah takbirnya, batal rukunnya, tidak sah sholatnya. Salah takbirnya, batal rukunnya, tidak sah sholatnya. Jadi imam lagi, batal semasjidan. Siapa yang nanggung? Imamnya. Terus siapa yang nanggung lagi? Pengurusnya. Kenapa? Pengurusnya yang nunjuk imam itu. Pengurus yang nunjuk imam itu. Karena kenapa? Karena kan yang nerima imam rawatib kan pengurus nih. Jadi harus diseleksi juga imam rawatibnya. Tapi yang seleksinya jangan pengurusnya.
Kenapa? Kadang-kadang pengurusnya bacanya juga masih bagus imam, gitu. Jadi bukan hanya modal suara yang bagus, bukan hanya modal suara yang ayunannya mantap, nyaman didengar segala macam, tapi bacaan salah, yang paham kagak enak didengar. Kayak tadi, Allahu Akbar, nggak sah sholatnya. Sholatnya batal, makmumnya batal. Karena apa? Nggak ada di situ bar panjang, nggak ada. Idghamnya nggak ada, atau panjang matnya di situ nggak ada. Allahu Akbar, baru udah. Jangan sampai kadang-kadang bukan imam rawatib, tapi imam dadakan. Imam dadakan ya kayak tadi subuh, imam dadakan. Mana nih imam rawatibnya? Lagi sakit gitu ya. Oh, Anda mau ban serep yang maju. Iya, ban serep yang maju. Ya mudah-mudahan seadanya kan. Jadi kadang-kadang imam zuhur, imam asar ini bahaya yang tidak kedengeran. Tapi kalau kita tahu, bapak ini gak jadi imam. Bapak ini kalau membaca Fatihah biasanya salah. Kalau kita tahu, walaupun sholat zuhur kita imam sama dia, tidak sah. Tapi ada tapinya. Asalkan kitanya lebih fasih daripada dia, tidak sah. Kalau 11-11 saja sama aja, sampai tidak fasih, saya tidak fasih juga, wah itu tidak apa-apa sudah. Kan 11-11 saja nih. Ini semuanya, kamu jadi imam, aku tidak fasih, sama juga. Lihatin, wah ini sama nih semua kita nih, 11-11 semua. Bacaan tidak ada yang fasihnya. Jadi bagaimana? Yang paling tua. Wah sampai tua maju. Nah, kalau semuanya tidak ada yang fasihnya. Ini masalahnya kadang-kadang dilihatin, tidak ada imam. Yang fasihnya malah jarang ke masjid. Yang fasih malah jarang ke masjid, malas ke masjid. Yang tidak fasih malah rajin ke masjid. Nah ini masalahnya. Kemudian inilah masalah yang terjadi saat diberikan nasihat, nafsu tadi berkehendak sholat tadi merubah-rubah, niatnya dirubah. Bahkan saya punya rekamannya, ada seseorang di Samarinda sini mengajarkan, ya katanya ilmu kesempurnaan, bahkan mengaku penerus Qutbul Wujud Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, gelarnya begitu. Masya Allah pengakuannya. Jadi di dalam kajian beliau ada rekamannya dengan ulun. Itu saat tahiyat akhir dirubah. Dirubahnya dengan apa? Saat asyhadu an la ilaha illallah, kemudian wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, itu dirubahnya asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anni ... Rasulullah. Titik-titik itu nama masing-masing. Pas namanya Timpakul, asyhadu anni Timpakul Rasulullah. Katanya, oh ini ilmu hakikat, ini ilmu ma'rifat, ini ilmu kesempurnaan. Tasarah. Mau ilmu hakikat, mau ilmu ma'rifat, mau ilmu kesempurnaan. Ujar sidin, kan ujar sidin. Karena yang namanya ma'rifat, arti ma'rifat itu apa? Kenal. Arafa ya'rifu. Arafa maknanya kenal. Ma'rifatullah, mengenal Allah. Mengenal Allah, urusannya mengenal Allah beda dengan urusannya beribadah. Ibadah dengan mengenal Allah. Beribadah justru di dalam ilmu ma'rifat, perkataan sebagian daripada orang ahli sufi, mereka menyebutkan man arafa nafsahu arafa rabbah. Barang siapa mengenal dirinya, mengenal Tuhannya. Dan Imam Nawawi menjelaskan, mengenal dirinya sebagai hamba, maka dia akan mengenal Allah sebagai Tuhan. Mengenal dirinya sebagai budak, maka dia akan mengenal Allah sebagai tuannya.
Coba lihat, budak itu oleh tuannya diperjualbelikan. Mau diapainkah? Bahkan berhubungan intim dengan budak halal bagi tuannya. Namanya juga budak. Mau diapakan. Tidak boleh yang namanya budak itu protes. Tidak boleh. Maka saat dia menyadari, kata Imam Nawawi, bahwa saya mengenal dirinya ini adalah hamba Allah, ciptaan Allah. Jelas kita ini ciptaan Allah. Laisa khaliq, harus bisa membedakan aina makhluk wa aina khaliq. Mana yang dinamakan ciptaan, mana yang namanya diciptakan. Saat bisa membedakan ini, inilah yang baru dinamakan mengenal dirinya, maka dia akan mengenal Tuhannya. Ada ini diplesetkan mengenal dirinya, hakikat diri kita ini Allah jua, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Apa jadinya? Ujung-ujungnya, kenapa tidak sholat? Allah disuruh sholat. Saya ada ketemu anak-anak umur SMA. Saat diajak sama anak-anak yang lain, kakak yuk kita sholat. Allah disuruh sholat katanya. Anak SMA udah dipengaruhi hal yang begitu. Waktu itu kemudian kita berdialog sama anak itu. Saya tanya, kamu kata siapa ngomong begitu? Kata Allah. Tinggi juga sih Din. Kata Allah. Oh, coba sekali lagi saya tanya. Kata siapa? Kata Allah katanya. Sekali lagi saya tanya. Ini yang ketiga nih tanya. Kata siapa? Kata guru saya katanya. Tapi, ada tapinya lagi. Kata guru saya, apa yang ada suara di dalam batin itu adalah suara Allah. Berarti belum mengkaji yang namanya ilmu tasawuf. Ilmu tasawuf itu tasfiyatul qulub wa tazkiyatun nufus. Tasawuf itu ialah tasfiyatul qulub, pembersihan hati. Hati ini dikenali. Ada yang namanya sifat mahmudah, ada yang namanya sifat madzmumah. Sifat mahmudah ialah sifat yang baik, sifat madzmumah ialah sifat yang keji. Contohnya sifat mahmudah, husnudzan billah wa husnudzan biibadillah. Dan ini adalah sifat aulia Allah. Apa itu? Husnudzan billah, sangka baik dengan Allah, wa husnudzan biibadillah, dan sangka baik dengan hamba Allah. Ini adalah sifat aulia Allah. Adapun sifat yang mazmumah, sifat yang jelek di dalam hati ialah su'udzan billah, sangka buruk dengan Allah, asyakku fillah, ragu dengan Allah. Sangka buruk dengan Allah. Bagaimana? Di dalam hadis qudsi Allah menyebutkan ana inda dhanni abdi bi falyadhunni bima syaa. Aku di sisi sangkaan hambaku, maka sangkalah aku sekehendak kalian, kata Allah. Ketika kalian menyangka aku baik, aku kasih kebaikan. Ketika kau menyangka aku memberikan keburukan, ku kasihkan keburukan. Ketika kau menyangka kalau ndak nyantap nanti kepuhunan, ku kasihlah kepuhunan. Mulai ulun mondok di pondok pesantren Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari sampai ke Darul Mustafa di Hadramaut Tarim, belum ketemu dalilnya kepuhunan. Tidak di Al-Quran, tidak dalam hadis, dan juga kitab-kitab ulama salafus saleh. Ternyata yang ulun temukan adalah hadis Nabi. Apa itu hadisnya? Ana inda dhanni abdi bi. Aku di sisi sangkan hambaku, falyadhunni bima syaa, maka sangkalah aku sekehendak kalian, kata Allah. Karena kita percaya kalau ndak nyantap kepuhunan, betul. Kalau ndak nyantap kepuhunan, betul nanti celaka jadinya. Maka ini adalah nasihat daripada Rasulullah yang akan bertentangan dengan hawa nafsu kita. Kamu tuh kada paham, itu ujar orang bahari. Orang bahari itu ada dua macam. Ada salafus soleh, ada juga orang bahari. Ya kayak kita sekarang juga, ada yang soleh, ada yang toleh. Kalau soleh, orang yang baik, senang beramal taat dan meninggalkan maksiat. Kalau toleh,
orang yang lawanannya melakukan maksiat. Jadi orang bahari itu gitu juga. Makanya ada salafus soleh, orang bahari yang soleh. Jadi ucapan ujar orang bahari itu dilihat dulu siapa orang baharinya. Sama kayak sekarang. Ucapan siapa? Maka perkataan ujar orang bahari itu tapi tidak bisa dipungkiri. Bujur ternyata. Kalau tidak nyantap, nah kan tadi tidak nyantap kepuhunan kala. Bujur aja ujar orang bahari. Tapi masuk dalam hadis tadi. Ana inda dhanni abdi bi fal yazuni bima syaa. Aku di sisi sangkaan hambaku, maka sangkalah aku sekehendak kalian. Karena kita percaya dengan yang namanya kepuhunan, maka itu menjadilah melekat di dalam hati kita dengan sangkaan kita terhadap Allah. Nah, dosa masalah kepuhunan itu nah kalau kita kisahkan dengan orang Tarim, bingungnya. Orang Arab Tarim sana, ya kita di Indonesia itu ada yang namanya kepuhunan. Apa aja yang kepuhunan tuh? Bingungnya. Jangankan kepuhunan, kita berkisah aja nah. Di Indonesia itu ada yang namanya hantu pocong. Apa itu pocong? Nih ulun berkisah dengan orang Tarim, kawan ulun sekamar, Walid Basubeh namanya. Pocong. Apa itu pocong? Jar ulun, pocong itu manusia yang dibungkus kain kafan. Oh, itu jadi sunnah kain kafan. Bujur juga. Yang wajib menutupi seluruhnya. Tutupan yang kedua sunnah, tutupan ketiga lebih sunnah lagi. Jadi yang wajibnya cuma selembar. Itu adalah perbuatan sunnah. Lah kalau memang ada misalnya abuy ya, katanya bapakku katanya misalnya tiba-tiba nongol pakai kain kafan, ku peluk katanya. Oh kalau kita sayang benar dengan laki, sayang benar dengan bini, meninggal masuk kubur, tiba-tiba malam ada pakai pakaian pocong, dipeluk lah. Karena pola pikir kita hantu di sini pocong, jadi jinnya berwujud pocong. Karena orang Amerika pola pikirnya Dracula, maka wujudnya Dracula. Di Amerika tidak ada pocong. Karena mereka dikubur tidak pakai kain kapan. Mereka pakai jas. Kesian adat orang Islam diketakuti. Bujur gak bujur? Kain kafan itu adatnya orang Islam dan fardu kifayah kita mengkain kafani jasad orang Islam. Malah itu yang ditanamkan kita nih takut. Coba yang datang pakai jas. Takutlah kita. Oh enggak. Inilah cara orang Yahudi dan Nasrani. Walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Tidak akan ridha orang Yahudi dan Nasrani sampai kita mengikuti gaya mereka. Mereka ingin supaya apa? Kita ketakutan dengan kain kafan, yaitu pocong. Nah, ini sangkaan kita dengan Allah. Saat diberikan nasihat, ayo sholat seperti ini, sholat seperti ini, disanggahnya karena yang diikuti hawa nafsu. Oh, kalau aku nih beda, sholatku nih beda, khusus. Akhirnya apa? Asyhadu anni ... Rasulullah. Nama masing-masing. Silahkan. Kalau kita ngikuti Nabi Muhammad aja. Mengikuti sallu kama ra'aitumuni usolli. Hawa nafsu inilah yang meronta. Ingin tampil beda. Ingin berbeda. Ingin diakui orang ahli ma'rifat. Ingin diakui orang ahli hakikat. Lihat aja apabila ada yang berkisah tentang syariat aja, dalam hatinya bergerenum, belum paham itu. Ada sampai lagi marifatnya belum ngerti itu. Apa yang terjadi dalam hati kita? Ujub, takabur. Inilah ma'adha ilmi fikum ila li ilmi bikum. Allah dalam hadis qudsi yang mengatakan, tidaklah aku meletakkan ilmu pengetahuan di dalam diri engkau kecuali itu adalah ilmuku yang aku titipkan di dalam diri engkau. Tidak ada kesombongan yang bisa kita banggakan dengan ilmu apapun yang kita miliki. Milik Allah semuanya. Maka saat kita menyampaikan tausiah, saat kita menyampaikan mau'izah, kita hanya menyampaikan apa yang datang dari Allah. Maka kita bawa Al-Quran, kita bawa hadis, jangan menyalahi. Karena hawa nafsu itu ingin
terlihat, Masya Allah. Beliau itu biasa aja orangnya, pakaiannya biasa aja. Celana jin, baju jin. Maksudnya lepis. Celana jin, baju jin. Tapi ilmu ma'rifatnya tinggi. Mau diakui manusia apa diakui Allah? Kita mah ilmu ma'rifat cukup asyik dengan Allah. Nggak ada perlu yang tahu. Nggak perlu diakui manusia. Beliau tuh nggak paham. Beliau tuh belum sampai. Biar aja. Kalau kita asyik mesra dengan Allah. Ini gambaran. Sampean punya suami. Sampean punya istri. Saat belum sampean nikahi. Sifat-sifat orang yang kita cinta itu selalu kita sebut. Oh, rambut yang panjang indah menawan. Kita sebutkan. Hidung yang pesek bagaikan kucing yang mahal. Kan makin pesek makin mahal. Ya kan? Saat ku dengar lantunan engkau membaca ayat Al-Quran. Tersentuh hatiku. Beda. Pokoknya semua sifat disebut. Kemudian dinikahi. Makin dekat nih. Tadi kan jauh. Pas dinikahi dekat. Satu kamar. Sampai betianan. Atau betianan. Hamil. Habis itu. Rambut tuh panjang coba diikat-ikat pang. Nih. Mana tadi kisah yang indah. Ketika baca Quran. Jangan nyaring-nyaring baca Quran. Ada juga waktunya baca Quran. Hilang indahnya. Tapi coba lihat. Saat kita berhubungan intim. Mohon maaf nih. Saat berhubungan intim. Saat kita tadi menyebutkan betapa indahnya dirimu. Betapa merdunya dirimu. Saat berhubungan intim. Tidak ada lagi melihat sifat dan sifat yang ada hanya rasa nyaman. Ya leh. Nyaman itu ujungnya hanya keluar kalimat yalah. Kalau kita dengan Allah, sifat Allah, Allah pengasih, Allah penyayang, Allah memberikan rezeki, Allah yang maha kaya, Allah maha melihat, asik. Sampai kita asik dalam batin, mesra kita dengan Allah. Sekarang kalau kita sudah asik dengan Allah, sama contoh misalnya pian sudah asik dengan bini pian sudah asik dengan laki pian kisahkanlah lawan orang. Aku malam tadi kayak lawan lakiku. Aku malam tadi nyamannya dengan biniku. Cocoklah dikisahkan. Tidak layak. Terlebih lagi kita sudah asyik dengan Allah. Bukan hanya malam, setiap saat, setiap detik, setiap tarikan napas kita. Allah. Hu. Terakhirnya itu zikir yang diajarkan oleh tarekat. Karena kenapa? Karena asyiknya sudah dengan Allah. Kalau sudah asyik dengan Allah, mana berkisah lagi dengan orang? Biar disebut orang, biar nindak ma'rifatullah, aja. Karena kita tidak perlu pengakuan manusia. Kita asyik sudah dengan Allah, kalau sudah asyik dengan Allah, tidak peduli dengan lainnya. Kalau kita masih memperdulikan pandangan manusia, masih memperdulikan sudut pandang orang, nih kita ini begini, nih kita ini begini, belum namanya nikmat lezatnya mesra dengan Allah. Dan itu hanya diri kita masing-masing merasakan. Belum tentu yang duduk di sini. Terkadang yang di ujung sana jauh lebih dekat dengan Allah. Dan tidak perlu baginya itu orang tahu. Tidak perlu orang tahu. Tidak apa-apa orang lihat aku ini biasa aja. Disebut orang, oh itu buat syariat aja. Tidak apa-apa katanya. Yang penting aku asyik sama Allah. Tidak peduli aku karena kerinduanku dengan Allah. Dan dijawab oleh Allah rinduku sudah sangat cukup. Manusia itu hanya pandang zahir kita. Nah, tapi hawa nafsu itu selalu apa? Selalu ingin diangkat, diakui. Itu nafsu. Pinginnya diakui orang. Oh Masya Allah beliau ini tawaduknya. Karena tawaduknya ingin dilihat orang. Saat orang banyak.
Nggih, silakan nggih. Udah di rumah, hilang. Masya Allah, tabarakallah. Itu namanya hawa nafsu. Oleh karena itu li'annaha fi madaki matba'il hawa murra. Karena sulitnya menerima akan nasihat apapun itu lantaran khususnya karena apa? Karena kita terbiasa mengikuti hawa nafsu. Maka itu akan, Imam Ghazali menyebutkan, terasa sangat pahit karena kita selalu mengikuti hawa nafsu. Kayak apa supaya hilang nih nafsu amarah bisu tadi? Datang kita ke orang yang bisa membersihkan hati kita. Ibaratnya sebuah air. Air di dalam hukum fikih ada yang namanya air tohur. Ada yang namanya air tohur, maknanya suci lagi mensucikan. Ada yang namanya air musta'mal. Musta'mal itu dia suci tapi tidak bisa mensucikan. Itu musta'mal. Ada yang namanya air mutanajis. Air yang terkena najis. Jadi kita ini yang hakikatnya dari air. Kan kayak ini kisahnya kalau ujar orang nih. Kita ini dari Adam, Adam dari tanah, tanah dari air, air dari angin, angin dari api, api dari Nur Muhammad. Gitu kalau kisahnya nih. Ini bukan kisah aja. Ini harus dijalani. Dari Adam kenali Nabi Allah Adam. Adam dari tanah kenali tanah. Pernahkah tanah itu protes dengan kita saat kita injak-injak, kita ludahi, kita buang air besar, kita kencing? Pernahkah tanah itu, awas kamu ya. Tidak pernah tanah itu protes. Harus kita memiliki sifat tanah, yaitu rendah diri, mau dihina, mau dicaci maki. Lihat sifat Nabi Muhammad. Sifat air. Air. Harus kita usahakan sifat air di diri kita ini menjadi tohur. Minimal tohir. Tohir itu suci. Walaupun dia tidak bisa mensucikan. Karena air tohir itu ada yang mustamal, dia suci tapi tidak bisa mensucikan. Ada yang tidak mustamal tapi dia berubah. Mungkin dicampur kopi, dicampur teh, warnanya berubah. Dia suci tapi untuk bersuci tidak bisa. Minimal suci. Kita ini banyak dosa, banyak maksiat, maka sifat air kita menjadi mutanajis. Inilah yang dinamakan mutanajis, artinya sifat air kita bernajis. Maka untuk membersihkan air yang mutanajis, kita perlu kemana? Datangi air yang tohur. Apa itu tohur? Yang suci lagi mensucikan. Datangi mereka-mereka yang memiliki sifat hakikat batin airnya itu dia suci dan bisa mensucikan orang lain. Sehingga sifat air kita yang mutanajis atau mustakmal, ketika kita berbaur dengan air yang tohur, ini misalnya air yang tohur, airnya tohur dan dia banyak airnya. Banyak itu artinya lebih daripada 2 kulah, yaitu 216 liter kurang lebih. Ini misalnya 216 liter. Misalnya aja anggap 300 liter. Berarti suci lagi mensucikan. Dia suci boleh diminum dan mensucikan boleh dipakai wudhu dan mandi. Kita ini air mutanajis. Ya kejatuhan teh cicak, kena air kencing segala macam. Maka untuk mensucikan air kita ini kita perlu apa? Kita perlu gabung dengan air yang tohur. Nah, pas segelas. Sekarang air yang mutanajis tadi saat berbaur dengan air yang tohur, maka menjadi air yang tohur. Kan kita datangi mereka yang memiliki sifat hakikat airnya tohur, yang bisa mensucikan. Kemudian
setelah kita dapat dari mereka, maka kita ambil kembali airnya, air sifat diri kita, maka air kita tadi menjadi suci lagi. Maka bisa diminum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Jadi ini bukan hanya kisah Adam, tanah, air, angin, api, Nur Muhammad. Bukan hanya kisah, itu perjalanan. Perjalanan untuk mencapai ke Nur Muhammad. Kalau kisah mah gampang. Ini hakikatnya Nur Muhammad, hakikatnya Nur Muhammad. Kalau kisah aja terjadilah, ada yang terjadi. Apa yang terjadi? Mata nih hakikatnya Nur Muhammad. Paha bebinian hakikatnya Nur Muhammad. Jadi mata tadi memandang paha bebinian itu mesra. Naham al-adab faqal ilm. Ada lagi hadis Nabi, adab itu di atas ilmu. Saat kita membicarakan tentang Nur Muhammad, tentang Allah, jangan lupa adab kita. Hal maksiat kita sandarkan dengan Nur Muhammad, itu tidak ada adabnya. Tidak ada adabnya. Walaupun semuanya memang iya tercipta dari Nur Muhammad. Kemudian hal maksiat yang kita lakukan, kita sandarkan, aku ini mencuri, perbuatan Allah juga, af'al Allah juga. Sayyidina Umar bin Khattab mendengar pencuri ngomong seperti itu, datang Sayyidina Umar langsung dihantam Sayyidina Umar. Kata si maling tadi, kenapa kau pukul aku? Bukankah aku bilang aku ini mencuri adalah perbuatan Allah? Dijawab oleh Sayyidina Umar, tadi Allah yang mukul. Wa ma ramaita id ramaita walakin Allah rama. Wahai Muhammad, tidaklah melempar engkau melainkan Allah jualah yang melempar. Jadi ada adabnya. Tidak bisa kita sandarkan aku berzina itu Allah juga yang menghendaki. Adab kita tidak ada. Walaupun semuanya benar, tidak ada satupun di alam semesta ini yang tidak diperbuat oleh Allah. Dan itu pun tidak perlu dibahas. Itu ilmu dasar i'tikad di dalam batin kita. Tidak ada satupun yang berlaku di alam semesta ini kecuali semua perbuatan Allah. Dan itu tidak perlu lagi dibahas. Itu sudah menyatu dalam batin kita. Tinggal kita mengaplikasikan lagi dalam kehidupan kita. Nah ini yang dinamakan hawa nafsunya, dia tidak bisa membedakan mana hawa nafsu, mana nafsu amarah bisu, dan mana sifat yang buruk, mana sifat yang jelek di dalam batinnya. Sehingga dia berkata, Allah disuruh sholat. Jadi saat saya berdialog dengan dia, kemudian dia bilang, oh Pak Ustadz ini artinya tidak suka dengan adanya kami kajian seperti ini. Berarti Pak Ustadz ini tidak senang dengan kami seperti ini. Terus saya jawab, sebentar. Saya bilang, tidaklah saya sampai ke sini kecuali Allah yang menjalankan saya. Tidaklah saya bicara kepada kamu melainkan titipan Allah keluar suara dari mulut saya. Oh ya betul. Langsung begitu orangnya. Oh betul. Habis selesai peluk kuat-kuat. Guru ajari saya. Ilmu ma'rifat mah kita semua punya. Ya tinggal kita kembangkan aja antara kita sama Allah. Kagak perlu lagi kita cari sana cari sini. Cari guru sana cari guru sini. Semua udah punya. Sudah tertanam kita nih semua. Ada semuanya. Makanya kita beriman. Tinggal apa? Tinggal mengaplikasikan melawan hawa nafsu nih nah. Yang malas beribadah. Malas untuk dekat dengan Allah. Menentang akan perintah Allah. Dan senang melakukan maksiat. Itu aja yang dilawan. Sehingga sampai akhirnya kita benar-benar mencintai Allah. Sampai akhirnya Allah yang cinta dengan kita. Ketika Allah mencintai kita, Allah berkata kepada malaikat, ya malaikati inni uhibbu fulan fahibbah. Wahai malaikatku, aku mencintai si fulan, cintai olehmu. Malaikat turun ke langit, ya ahlas sama. Wahai orang ahli langit, innallaha yuhibbul fulan fahibbuh. Allah mencintai si fulan, cintai oleh kalian. Maka orang yang di langit semua cinta dengan si fulan. Kemudian orang di langit turun ke bumi, ya ahlal ard. Wahai orang-orang yang di bumi,
Innallaha yuhibbul fulan. Allah mencintai sefulan. Fahibbu, cintai oleh kalian. Maka orang yang di bumi semua mencintai dia. Sekalipun tidak kenal. Coba kita lihat. Lihat guru sekumpul. Walaupun kita tidak pernah ketemu dengan beliau. Tapi ditunggu memang haul sidin. Coba lihat. Ketika haul sidin. Berapa banyak orang relawan. Ngasih makan. Ada bengkel gratis. Ada ini, ada itu. Pernah anda ketemu guru sekumpul? Enggak. Pernah anda berdialog langsung dengan guru sekumpul? Enggak. Kenapa? Karena ada pengumuman dari langit. Allah mencintai si fulan. Maka timbul di hati kita. Mencintai si fulan. Jadi itu semua yang kita lihat. Mereka para aulia Allah. Mereka itu dapat cintanya Allah. Makanya kita mencintai mereka. Nah inilah salah satu nasihat beliau. Bahwasanya nasihat itu mudah. Tapi yang sulit itu adalah menerimanya. Karena bagi yang mengikuti hawa nafsu itu adalah suatu yang sangat pahit dan sulit. Mudah-mudahan dengan nasihat Imamul Ghazali ini memberikan kita akan motivasi dalam kehidupan kita di dunia. Hingga kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Dan Allah berikan kita akan amal-amal yang diridhoinya. Dan Allah jauhkan kita daripada amal yang tidak diridhoinya. Hingga kita mendapatkan husnul khatimah di akhir hidup kita. Mendapatkan syafaat Nabi Muhammad. Dimasukkan dalam surga Firdaus. Bersama orang-orang kita cintai dan guru-guru kita. Dan bersama baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alaihna hayyana wa insyaallah min amin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma hdina bihudak wa ja'alna mimma yusari'u fi ridak wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna man khalafa amraka wa 'asak wa hasbunallahu ni'mal wakil wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi sallam fi subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Minta ridha minta halal atas kata-kata yang kurang berkenan atau perilaku yang kurang baik, mohon maaf dan ridhonya. Insyaallah kita bertemu lagi yang akan datang. Mudah-mudahan Allah kabulkan segala hajat kita dan mudah-mudahan kumpulnya kita pada subuh hari ini tanda bukti Allah kumpulkan kita di surga Firdaus bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan bersama orang-orang kita cintai dan bersama guru-guru kita, dan mudah-mudahan diberikan kenikmatan melebihi nikmat surga Firdaus memandang akan zat wajibatul wujud Allah jalla fi'ala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sekian dari saya, billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.